Inazuma, Inazuma, Inazuma. Sudahkah kalian travel mengelilingi Inazuma, mencari chest dan ngambilin Electroculus? Top up Primogem untuk ngegacha waifu kalian? Genshin Impact. Saking sukanya sama game ini, gue sampai ngebikin satu video yang khusus didedikasikan untuk si game andalan MiHoYo, yaitu video ini. Padahal sesungguhnya gue juga gak bisa dibilang gamer banget sih. Game online yang pernah gue mainin itu Audition, RO2, dan Dragon Nest. Itu pun gak bener-bener serius maininnya. Game yang gue seriusin maininnya sebelum ketemu sama Genshin, ada sih. Gamenya udah terkenal banget dari dulu, udah berseri-seri juga, dan gamenya itu bisa melatih kita untuk bertanggung jawab, berbakti pada bangsa dan tanah air, dan menjadi manusia seutuhnya. Wah, pokoknya hidup kalian belum berarti lah kalau belum mainin game ini. Kalau kalian terpaksa harus beli tote bag karena barang belanjaan kalian kebanyakan dan kalian lupa bawa tas atau plastik sendiri, pasti karena kalian belum main game ini. Kalau kalian lagi asik main, terus gamenya force close, pasti karena kalian belum main game ini. Dan kalau kalian merasa dijahatin sama tukang parkir ninja di Indo April, pasti karena kalian belum main game ini. Yap, game yang gue maksud adalah The Sims. Yang dimana kalau gue mainin ini game, pasti gue cariin rumah yang udah jadi buat tempat tinggalnya. Atau kalau uang yang gak cukup karena rumahnya kemahalan, turunkan harga properti untuk kaum milenial dan Gen Z. bakalan gue taruh dulu di tanah kosong dan memulai ritual pesugihan ala The Sims, yaitu pencet tombol kontrol dan C, lalu ketik mantra ajaib, dan tada! Sekarang total kekayaan gue bisa menyamai Om Elon Musk tanpa harus main Bitcoin. Karena ya kalau gue bikin rumah sendiri, pasti ujung-ujungnya bakal jadi kotak. Atau paling enggak ya persegi panjang. Kok jadi ngomongin The Sims sih? Yuk balik ke topik utama. Genshin Impact. Awalnya gue main game ini karena rekomendasi temen dan memang game ini sering banget berseliweran di IG. Dan tanggapan utama gue adalah, wah, grafisnya bagus banget ya. Pasti berat banget deh gamenya. Jadi awalnya gue sempet maju mundur buat main Genshin. Sampai pada akhirnya gue beneran coba untuk main. Dan waktu itu lagi banner Kli yang pertama, yang bukan yang rerun. Dan ketika gue mainin game ini, gue kayak wow banget sama grafisnya. Gue inget scene pertama setelah kita milih mau Ether atau Lumin, itu kita lagi nongki di pantai sama Paimon dan sempet lawan slime beberapa biji. Di sana gue takjub banget karena walaupun game ini ada sistem gacanya yang berarti gak bisa dibilang 100% free, but that's your choice, mau keluarin uang buat ngegacha atau enggak. Ya biasanya sih yang ngegacha itu Weller yang selalu ngincer C6, atau memang yang hokinya meleot aja, kayak gue. Sebenarnya sih ya gue mau tetap stay jadi F2P player, karena gue mikir buat apa keluarin duit buat game doang? Mendingan gue beli makan atau gue invest duitnya, beliin reksadana atau saham kayak gitu, ya gak? Tapi semuanya berubah setelah banner Xiao menyerang. Gue ceritain kronologinya ya. Jadi ketika gue udah nabung Primogems buat Xiao dan berharap bisa dapet dia di 50-50 pool, di pool ke 70-an datang tuh yang warnanya koneng-koneng. Udah seneng kan gue. Tapi kok Xiao gue tampilannya agak berbeda dari yang versi officialnya ya. Harusnya kan Xiao itu kan kecil tapi gahar gitu kan. Model-model anak rebel gitulah. Tatoan, demen nakutin orang pakai masker. Dan elemennya anemo, ya kan? Tapi Xiao yang gue dapet anemo juga sih, bener. Tapi kok terlihat berwibawa
tinggi dan bodinya bagus ya. Gue adalah orang yang gak pernah menang 50-50, alias selalu kespuk sama Jen dan Cici. Bahkan Mbak Jen gak pernah gue pakai sama sekali. Jadi dapat disimpulkan, hoki gue bau banget di Genshin. Habis itu gue sedih banget. Gue sedih, frustasi, dan merasa kalau dunia akan hancur sebentar lagi. Karena gue gagal dapat Xiao. Mungkin salahnya karena gue terlalu kemakan hype ya waktu itu. Padahal banner Xiao masih beberapa hari lagi. Mungkin juga karena gue iri dengki ngeliatin orang-orang di medsos yang pamer kalau mereka berhasil dapat Xiao. Dan sejak saat itu, gue mulai melepas gelar F2P gue dengan membeli Genesis Crystal. Ya udah sih, beli Genesis Crystal aja. Palingan beli yang 15.000 atau yang 75.000 kan? Gue beli yang paling mahal. Pada akhirnya Xiao gue pulang sih setelah full ke 60-an. Gue bahagia, gue senang dengan gameplaynya Xiao. Xiao gue build jadi main DPS gue. Dan tebak, siapa main DPS gue sekarang? Yanfei. Dan Xiao gue sekarang gimana kabarnya? Udah gue istirahatkan dulu. Pesan moralnya, kalau kalian bukan anak sultan dan kalian itu tipe orang yang gak mau pesen makanan di GoFood atau GrabFood kalau makanannya itu gak ada diskonannya, lebih baik kalian pikir-pikir dulu deh kalau mau gacha. Karena sesungguhnya Genshin itu masih panjang sekali perjalanannya. Sampai Aether sama Lumin bisa rujuk lagi masih kayak 10 tahunan lagi kalau gak salah. Dan tentunya masih banyak karakter baru yang bermunculan ke depannya dengan visual yang wow dan skill yang tidak kalah wow. Jadi kalau misalkan kalian memang berjodoh sama karakter yang kalian mau, pasti bakal dapat kok. Tapi kalau kebutuhan sandang pangan kalian sudah terpenuhi dan memang kalian punya uang lebih, ya gak ada salahnya sih ngegacha. Selama kalian sanggup dan bahagia dan enggak dipaksakan, it's okay. Dan sekarang mari kita bicara mengenai update Genshin yang terbaru. Inazuma. Oh iya, sebelumnya spoiler warning ya buat kalian yang mainnya belum sampai Inazuma. Kalau gak mau ke spoil dan tetap nonton video ini, akibatnya ditanggung sendiri ya. Ketika gue sampai di Inazuma, dianterin sama Bedo dan ketemu Toma, gue merasa Inazuma itu cantik banget. Walaupun BGM-nya rada sedih sih jika dibandingkan dengan BGM Liyue dan Mondstadt. Kayak pohonnya pada pink semua, cuacanya juga kelihatan normal-normal aja, gak kayak di trailernya. Saat itu gue berpikir, mana nih katanya Inazuma serem tegang gitu, kok ini damai-damai aja, tempatnya instagramable lagi. Sampai akhirnya gue pergi ke pulau yang hujan terus dan gue harus lari-larian begal sambal geledek. Sejujurnya, gue demen banget sama jalan cerita Inazuma, apalagi setelah duel lawan Raiden Shogun alias Baal, lalu ketemu Sarah, Goro, dan Kokomi. Kayak, wah, ini ceritanya bakal politik banget nih. Bisa jadi mungkin lebih berat dari Mondstadt atau Liyue, tapi seru. Oh, dan dari kabar burung sih, katanya Scaramouche bakal muncul di update berikutnya. Finally, akhirnya ya Tuhan, anak gue yang satu ini muncul lagi. Tapi gue mulai merasakan dilema hidup yang berkecamuk di dalam hati gue. Karena banner untuk versi 2.1 ada Baal dan Kokomi buat bintang 5-nya. Dan gue mau kedua-duanya. Dan kalau sampai banner versi 2.2 itu ada Scaramouche sama Ayato, si abangnya Ayaka, apakah saatnya gue ngegesek lagi ya? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.
Kalian boleh tekan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang dan memotivasi gue untuk terus berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ciao!